minal khotoya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azilin zalimin bil zalimin wa alim aidin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azilin zalimin bil zalimin wa alim aidin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tambahi sholawat jasad waro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Langsung yasin apa ya? Langsung yasin ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti wa dzurriyyati ajmain. Syai'ul ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس سره ونبي عليه semua urusan ila hadil awliya fi hadil qaryah pinjangan Syekh Waliyuddin wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilati mana khususan min abaina wa umadina wa ajdadina wa jaddina ma syekh wa masina wa muallimina wa dzabin hukun alaina bi syababi wal ajli. Dan hajatnya kita bersama khususnya PT Inti Teknindo Mega Abadi. Ya Allah, lancarkan semuanya, kabulkan apa yang dicita-citakan semua, dan semua karyawan juga begitu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan dan keberkahan hidupnya. Serta yang sedang punya cita-cita apapun cita-cita itu niatnya baik untuk ibadah kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Khusus anak-anak kita yang sudah punya anak keluarga, semoga anak kita diberikan sehat walafiat, kecerdasan, taat beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, ya apa yang bisa dilakukan oleh Allah SWT. Yang berguna buat dirinya, dosa bangsa agama, bermanfaat orang banyak. Allah, dalam menuju perjalanan ini ya Allah, semua dalam rangka ibadah kepadamu, setiap langkah yang kita bersama-sama laksanakan mulai dari pagi sampai menjelang petang, semoga dihitung oleh Allah SWT ibadah kepada Allah SWT. Niatkan yang baik, tidak ada niat ya, yang baik kecuali diniatkan karena Allah. Semoga begitu keluar dari rumah, Bismillah, Alhamdulillah, tawakkal ala Allah. Nikmat, Bismillah, tawakkal Allah, la haula wala quwwata illa billah. Langkah yang pertama kali. The Bluetooth device is ready to pair. Yasin ini Qur'an Quran, insyaallah serius. Kita seakan-akan ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Memang Al-Quran adalah kalamullah, mujiat Allah, firman Allah. Kita wajib wudu. Siapa la yamassu ilal mutahharun. Jadi semua wudu. Memang ada perbedaan ya, yang ada terjemahannya tidak apa-apa. Tapi afdolnya kita sedang mau berbicara sama Allah melalui Al-Qur'annya ini dalam keadaan suci dari atas, azat kecil. Atas ada dua, atas kecil dan atas besar. Atas kecil ya ini wudu, atas besar kalau perempuan yang mandi haid ya, mandi datang bulan atau mandi wajib, mandi junub. Kalau yang sudah punya suami atau punya istri mandi seperti itu. Ya, insya Allah langkah-langkah tadi yang diniatkan mulai dari kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Insya Allah itu semuanya akan jadi berkah. Apa yang kemarin disarankan oleh Pak siapa kemarin sebagai narasumber, positif thinking, husnudon, bikin langkah yang positif. Pagi kita melangkah, berbuat yang baik. Kalau nggak bisa kita mulai. Hari ini alhamdulillah aku sudah keluarkan rezeki buat orang. Hari ini aku sudah keluarkan buat nolong orang. Hari ini aku sudah ambil abu di tengah jalan. Hari ini aku sudah buang kulit pisang di tengah jalan. Hari ini aku tolong orang menyeberangkan jalan orang tua. Ustaz, kalau itu yang ditulis bahagia kita. Karena perjalanan baik itu akan mempengaruhi ya kan, akan ikut bersama dengan perjalanan darah kita. Pasti akan naik. Kenapa orang dosa? Pikirannya kotor. Lihat orang sukses gak mau doa. Jadi kalau aku pengen kerja malas tapi pengen kaya. Maka kita mulai, kita motivasi terus. Dan kita dengan mengaji ini, bagaimana tidak berat menjalankan tadarus atau murojaah ngaji. Itu tadi niatkan. Ini sedang kita firman Allah Al-Quran itu sifat itu obat. Maka kalau punya anak namanya sifat, bisa mengobati ya. Bisa menjadi obat. Al-Quran adalah sifat. Aku turunkan Al-Quran buat obat dan rahmat buat kalian semua. Untuk orang mukmin ya kan. Tapi kalau untuk orang-orang yang kafir, malah petaka karena dia nggak percaya.
Mudah-mudahan kita semuanya ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Allahumma khususon untuk kita semuanya Fatihah yang tadi yang kita sebutkan, semoga wajibkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal 'azizir rahim. لننذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون قد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أثقالهم مقمحون وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب قدمهم وآثارهم وإن أحسنا بإيمان مبين وَبَرِكْ لَهُمْ فَحَسَنَ سَعْيًا إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا فَعَزَّزْنَا بِثَلْثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وما علينا إلا البلاغ قالوا إننا بما لم تنتهوا لنسلكن عذاب قالوا قائلكم معكم أعزلكم من عندكم غيركم وجاء ونتبع المرسلين اتبعوا ما أتخذ من دونه آلهة يضلونهم ويضلون عن شفاعة إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما وقعوا وما أنزل بعدهم تلزم السماء إلا عزل شهدا واحدة بينهم يا حسرة ما يأتيهم من رسول ألم يكن وجعلنا فيها جنة Takdirul aziz
العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وإذا قيل لهم قال الذين كفروا للذين آمنوا إن الله إن أنتم إلا ويقولون ما ينظرون إلا شيئا واحدا ولا يستطيعون ونفخ في الصور فإذا هم ينادون إلى ربهم قالوا يا ويلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم فاليوم لا إن أصحاب الجنة لهم فيها سلام قولا من رب رحيم هذا اليوم أيها المجرمون أما عليكم إنه لكم عدو مبين ودليل لهذا صراط مستقيم ولقد أجرمتم بصراط بصيرا لما كنتم تكفرون Allah bikulli qalbin alladhi ja'ala awalan sallallahu
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah kan? Ayo kita baca surat-surat pendek dulu. Juz aman nggak ada ya? Nggak apa-apa. Ya wes, kalau nggak ada kita praktek panjang pendek. Wasofah. Langsung dari Yasin tadi. Atau hubun ya, cari ya. Nah, sekalian hafalin Quran. Ayat ini penting sekali. At-Taghabun, surat yang ke-64. Surat yang ke-64. Surat yang ke-64 At-Taghabun, juz 28. At-Taghabun. Kamu ya, surat yang ke-64, juznya 8, ayatnya 14. Juznya 28, ayatnya 14, surat yang ke-64. At-Taghabun. Kamu awut baci, kamu baci ya atau baci Alfan ayatnya suratnya At-Taghabun, surat yang ke-64 paling cepat, surat yang ke-64 At-Taghabun ayatnya 14 ya 14. Di sampingnya Al-Munafikun, Al-Munafikun. Ketemu Pak Siapa? Ketemu ya? Ayo lanjut bareng-bareng. Pertama kali biasa kalau pendek itu 1 harokat, kalau sedang harokat, kalau panjang 6 harokat. Kalau pendek tadi 1 harokat, sedang 2. Sedang itu kalau fathah dikasih fathah, dikasih alif ya. Kalau kasrah dikasih ya, gitu aja Mbak. Kalau doma dikasih wawu. Ingat, teori paling mudah untuk memudahkan orang bisa membaca. Fathah kan kasih ba kan ba, dikasih kasroh bi, kasih doma bu, ba bi, itu 1 harokat. Boleh nggak dibaca panjang? Nggak boleh. Sedang nggak boleh, karena sedang itu 2 harokat. Contoh ba bi bu, nggak boleh. Yang dimaksud 1 harokat itu ba bi bu, 1 ketukan, ba bi bu. Karena kalau sudah ba itu mengandung fathah tambahnya alif. Kalau kasroh tambahnya ya, doma tambahnya waw. Jadi 2 harokat. Tadinya ba bi bu, jadi ba bi bu. Ulang lagi. Kalau fathah kasroh doma itu harokat asli. Kalau ketemu huruf hijaiyah yang kayaknya 28 ya, huruf hijaiyah itu kan dari mulai alif kan, benar ya? Huruf hijaiyah itu dimulai dari alif sampai lam alif abya iya. Itu baru huruf hijaiyah. Iya. Kalau harokat fathah, kasroh, doma, sukun, tasdid, fathah tanwin, doma tanwin, kasroh, semuanya itu harokat. Sukun harokat. Sukun itu mati maksudnya, ya kan? Nah, itu baru bisa bunyi. Huruf hijaiyah itu masih gundul ya. Kitab gundul. Maka saya kasih contoh dulu tuh. Setelah tahu fathah pakai alif, tambahnya kasrah pakai ya, doma pakai wawu. Saya tulis kalau sin sama wawu pasti bunyinya. Ayo, kalau sin sama wawu pasti bunyinya
Su. Karena kalau doma kan pasti tambahnya wawu. Rumus dari saya, maksudnya ini memudahkan orang membaca Quran. Kan tadi kan ba, di, bu, sedang. Kan fathah nih. Ba di fathah kan bunyinya ba. Ba di kasroh bunyinya bi. Ba di doma bunyinya bu. Itu kan satu harokat. Ba, bi, bu. Lah fathah kalau mau dua harokat pasti ada tambahnya alif. Jadi kalau fathah pasti rumus tambahnya fathah tambahnya pasti alif. Kalau kasroh tambahnya ya, doma tambahnya waw. Oke, sekarang saya memulai dengan kitab gundul. Orang-orang pesantren kalau pakai kitab gundul itu yang bermaksud apa Pak Ustaz? Ya, pakai teori itu aja insya Allah bisa. Contoh, sen ditambah wawu pasti doma. Tadi bunyinya su, betul kan? Kalau tak buang wawunya satu harokat su. Kalau tak tambah wawu su. Roh ditambah fathah pasti yura. Roh ditambah fathah alif pasti roh. Roh gitu maksudnya. Kalau roh berarti satu harokat. Roh ditambah fathah pasti roh. Iya ditambah fathah pasti iya. Iya ditambah fathah pasti ya. Ya ditambah fathah pasti ya. Terus kalau dua harokat pasti ada tambahnya berarti ya sama alif pasti ya. Iya ditambah ya pasti yi. Dua harokat kok. Iya ditambah ya dipastikan di belakangnya pasti hasroh. Ya. Sekarang saya tadi sin sama wawu bunyinya su. Ro sama alif ro. Ba sama alif ba. Ya sama alif ya. Su ra ya. Dihapus harokatnya tetap menjadi Surabaya karena sudah ada tanda-tandanya. Namanya kitab gundul. Betul ya? Itu memudahkan membaca saja. Surabaya. Apanya nanti di sono, ya. Di sono sono. Nah, nanti kecil-kecilan aja. Ya, gampang ya. Ya kita teori, ini teori. Jadi membaca Quran saja ibadah, membaca doa nggak ngerti artinya loh, tetap dihukumi ibadah. Ini hadis Rasulullah mengatakan Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz ini kalau hadis kursi bukan. Ada itu bukan Quran. Ya itu memang Rasulullah yang menggandeng-gandeng, tapi dari Allah langsung. Tapi kalau ini malaikat Jibril yang membawa dari Lauhul Mahfuz. Al-Quran ini adalah kalamu. Apa definisi Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, wahyu Allah, ujian Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ulangi, Al-Quran adalah wahyu Allah, firman Allah, ujian Allah diberikan kepada melalui malaikat Jibril. Hadis adalah sama-sama. Hadis adalah ucapan dan tingkah panjang atau ucapan sahabat, perilaku sahabat yang dibenarkan oleh Rasul. Tahu hadis, selama ini saya dengar hadis, apa sih hadis? Hadis itu kan ucapannya sahabat. Yang pertama kali adalah ucapannya Rasul atau perilaku Rasul. Rasul ya hadis. Yang ngasih tahu nanti siapa? Kadang-kadang istrinya Rasulullah kalau tidur seperti ini, baca doanya seperti ini. Maka ditulis wa'an Aisyah, wa'an Ummu siapa lagi? Kalsum, wa'an Khadijah.
Nah itu maksudnya Khadijah berbicara Rasulullah itu kalau makan melalui tangan kanan. Nah, Rasulullah kalau tidur, Rasulullah kalau nah ini itu yang meriwayatkan sumbernya. Nah kalau saya pertama ketemu Pak Alvan misalkan yang orang rumah yang tahu, yang kerjaan rumah itu biasanya orang rumah yang tahu. Apalagi istri sampai Rasulullah di dalam satu kerahasiaannya tetap ceritakan Aisyah. Nah cerita itu maksudnya sumber yang awal pertama kali tahu siapa gitu. Ya, sampai Rasulullah itu pernah tidak sahur karena kebablasan tidur, langsung puasa. Karena pas itu ada. Loh Rasulullah kok bisa seperti itu? Karena tidurnya Rasulullah bukan hukum. Allah yang melalaikan, Allah yang menyuruh malaikat biarkan tidurnya nanti menjadi hukum. Menjadi hukum. Jadi kalau ada kita ketinggalan imsak, bangun imsak atau bangun pas tandan, nggak boleh makan lagi. Ya, terus langsung. Ada lagi yang paling karena parah yang kita khusnudzon sama Rasulullah. Rasulullah pernah mau sholat subuh masih belum mandi junub. Ya, itu dibuat hukum. Kalau begitu, akhirnya kita bisa ngerti. Berarti kalau kita pun sedang punya hadas, ya, kita ketiduran, ya, karena kecapean. Ini hukum, ya. Hukum bagi anak-anak perempuan nanti yang sudah mengalami, sudah punya suatu subuh, boleh makan ya, langsung mandi. Puasa nggak masalah, nggak masalah ya. Jangan aku belum puasa udah makan, masanya udah enak-enak, aku tak makan dulu. Ya kan udah subuh. Mentang-mentang masakan enak ya, sama berdua sama suami memang pengantin baru ceritanya. Pengantin baru masak berdua enak, masakan dulu. Ada pengantin baru ya kan, boleh. Malam boleh kecapean, kebablasan, tahu-tahu ada Allah pakai suami mama terus masakan kita sayang nggak boleh, tetap nggak boleh dimakan karena Rasulullah mencontohi pernah seperti itu langsung mandi, jadi sholat langsung begitu. Jadi menjadi berarti apa? Tidurnya Rasulullah Allah SWT. Tapi kalau kita nggak bisa, ya, maksudnya kalau kita ya kebablasan beneran kita. Karena capek, benar-benar capek ya. Makanya yang paling indah itu kalau kita sudah jam sekitar setengah 1, setengah 2 itu memohon sama Allah, ya Allah, karena tadi saya menyelesaikan tugas yang belum kelar, saya niatkan ibadah daripada saya besok pagi lupa-lupa apa namanya itu rusak-rusuh sehingga saya selesaikan di malam ini sekaligus nanti ditutup dengan sholat 2 rakaat. Terus memohon sama Allah, ya Allah bangunkan saya ketika nanti adzan kurang 15 menit. Alhamdulillah saya ingin sholat berjamaah. Kalau nggak bisa berjamaah di masjid sama istri itu nggak masalah, sama-sama 27 sama, cuman bedanya kalau di masjid itu 27 nya mantap karena ada langkahnya, setiap langkah itu ditulis. Jadi sholatnya di rumah 27 derajat dengan sholat di masjid 20 derajat beda. Dan di mana bedanya? Kalau di masjid itu pahalanya lebih kuadrat lagi, karena setiap langkah ditulis 10 kebaikan. Kulu khotwatin ini kalau Belanda. Kulu khotwatin setiap langkahnya itu menuju masjid itu hasanatun. Hasanatun 1 kebaikan. Kata Rasulullah, lah hasanah kebaikan berapa ya Rasulullah? Wal hasanatu dan 1 kebaikan di asyri amtalia 10 dikatakan 10. Lah kalau langkahnya 100 belum masuk masjid sudah dapat apa? Ini bisnis akhirat nih. Bisnis akhirat. Singkatannya apa? Akhir. Apa? Biasa. Bisnis akhirat. Sudah ngikutin aja ya. Baik. Biasa ya. Al-Fatihah ya. Dia banget biasa. Sama dengan orang yang bisnis ini, masya Allah. Itu orang-orang kadang-kadang yang auzubillah min dzalik jangan sampai kita mengalami seperti itu.
Dia transaksi sekarang ini, kamu ambil 1 juta, yang diterima cuma 950.000. 1 juta dipotong 50.000. Setiap kali bayar nanti ya berapa itu? Setiap bulannya itu 110, 120. Kan sekian 10%. Ya, 10%. Berarti berapa kalau 1 juta setiap bulannya? Nah, itu kalau sampai 2 bulan kita sampai kita ngadat 2 kali lipat lagi. Nah, bilangin, maka ya Allah jangan sampai kita itu mempunyai persoalan begitu. Teman-teman yang punya ya dipinjemin, nggak usah diadakan dilipat gandakan gitu ya. Mengatasi tadi yang dikatakan sama teman kita yang kemarin ngasih motivator, setiap kita bisa membantu seseorang itu sudah nilai plus, ya kan? Nah, utangnya kalau 1 juta ya tetap kembalikan 1 juta walaupun nyicil 10 kali, nggak usah digandakan walaupun nyicil 10 kali, ya apa-apa. Apa ada pun nanti setelah selesai 10 kali bisa lunas, salaman, alhamdulillah terima kasih, ini ada rokok, ini ada makanan, terus terang aja saling hadiah dari saya, ya kan? Hadiah dari saya, saling senangnya saya. Transaksinya bukan masalah menggandakan duit, tapi bahagia bersyukur dengan masak mie ayam dan barang apa-apa. Udah saya traktir makan bersama, nanti aku yang bayar, tidak masalah. Karena transaksinya menyenangkan, sama-sama menyenangkan. Ini enggak memaksa kamu wajib ya. Gara-gara saya pelototin kamu masih saya mie. Kok duitnya cuma 1 juta dipelototin dan ngasih sama kami. Kalau itu masalah, ya kan? Yes, pokoknya santai, alhamdulillah lancar ya. Kamu punya duit pakai aja dulu. Alhamdulillah. Nah, pakai ntar habis sama rumah. Kalau pesan istri, kalau bisa ngomong bisa dipakai lagi ya. Kata istri ngomongnya. Kenapa? Ini mau berikan hadiah ulang tahun istri saya. Ya kasih dulu ya, kasih dulu. Karena ngomongnya terbuka, misalkan dengan Pak Alfa dengan Pak Leo, yaudah ini yang 200 buat ulang tahun istrimu. Alhamdulillah. Enggak usah utang. Ya kan, biar beres. Nah itu setiap hari kita nyupir satu kebaikan. Itu setiap kali kita kebaikan ternyata kendaraan kita besok mewah. Karena sebelum meninggal manusia itu akan ditulis, akan ditunjukkan apa tadi? Amal ibadahnya. Kok tahu lah, Rasulullah kasih tahu. Sahabat Sauban pernah saya ceritakan kan? Sahabat Sauban yang ahli ibadah. Kemudian karena dia orang biasa, orang nggak punya level, kurus, orang biasa. Ya Rasulullah, aku tidak bisa tidur tiap malam karena selalu pengen jumpa denganmu ya Rasulullah. Kamu setiap hari jamaah bareng sama saya, kok tetap aja nggak bisa itu kan sekarang ketemu. Karena pertanyaannya begini ya Rasul, kalau saya ini kan orang biasa, mau kan Rasul. Kalau engkau meninggal pasti jaminannya surga lah Aku ini kan orang biasa, sholatnya kadang nggak khusyuk, sholatnya seperti makanya saya sering datang lebih awal agar saya ini ada tambahan bonus dari Allah. Akhirnya Rasulullah dikasih sama Allah diturunkan malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Rasul itu orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya, ya nanti akan bersama-sama levelnya seperti Rasul. Seperti Nabi. Nah itu sebab-sebab turunnya ayat itu ada seorang sahabat yang pas-pasan hidupnya tapi protes, kalau aku kan orang biasa, kalau nanti saya meninggal pasti saya nggak punya fasilitas. Akhirnya Allah turunkan ayat yang bunyinya wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya faulaika, maka mereka yang taat kepada Allah dan Rasul ma'alladina, bersama-sama orang banyak an'ama alaihim, yang mendapatkan kenikmatan. Siapa? Wan nabiyin, para nabi. Para nabi itu dikasih kesenangan nikmat surga. Wasidikin itu ahli sidki itu ngomong jujur. Orang yang jujur pun nanti levelnya sama Rasulullah sama. Orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang meninggal perang syuhada. Waswada, wasolihin, dan levelnya orang-orang soleh. Itu pun nanti perumahannya ini sama. Ini kalau saya walaupun RSS tapi yang masih kata dulu surga nggak apa-apa ya. RSS
Selonjor susah enggak? SSRS-nya surga itu fasilitasnya luar biasa. Ya, nggak mungkin kita ke rumahnya sama Rasulullah nggak beda lagi. Ya. Beda, nggak enak kita. Ya sama Pak Alpan, sama ya, nggak apa-apa mudah-mudahan sama satu kampung gitu. Ini dulu nih geng saya ini, ya. bukan geng yang suka apa tuh, yang suka apa? Main tawuran itu jalannya gitu. Kita ini kumpul-kumpul seperti ini, insya Allah ketuanya pasti ada. Orang yang menyampaikan kalimat Allah ini kalah sama malaikat. Kamu siapa? Ustaz misalnya. Bentar dulu ya. Kamu siapa? Pencari ilmu. Lu berhenti. Kamu siapa? Dermawan nomor 1. Dermawan nomor 1. Kenapa? Karena dermawan itu bisa memberikan fasilitas kepada sekian orang. Yang ngaji dikasih, yang parkir dikasih, masjid dikasih. Akhirnya semuanya itu enggak di depan Allah tuh malu. Dulu saya bisa ngaji lancar karena para dermawan itu memberikan kehidupan saya. Akhirnya malaikat begitu, berhenti dulu, Ustaz, Kiai berhenti dulu. Karena dia biasa aja mengaji. Biasa. Yang bisanya dia hidup semuanya fasilitas itu yang ngasih para dermawan. Akhirnya dermawan nomor 1. Terus dermawannya kan begitu mau pamitan sama kiainya, oh iya silakan. Saya kagak enak jadi masa saya nomor 1. Terus gimana? Saya belakangan aja. Ya mundur lagi ya gitu. Kagak enak sama kiainya salaman. Malaikat saya nggak enak karena saya bisa jadi dermawan. Yang memotivasi adalah para kiai, para ustaz. Akhirnya saling merebut saling memaafkan, saling memotivasi juga di sana. Akhirnya pada mundur, dermawan, silakan. Oh gitu, enggak ini catamu teman, enggak apa-apa. Saya bisa berbagi, selalu dimotivasi sama para ustaz, para kiai. Saya ngajinya pun sama akhirnya balik lagi alhamdulillah. Terus diwasa bareng-bareng. Suratnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, masuklah surga dengan rombongan saja, nggak ada yang nomor 1, bareng-bareng saja. Alhamdulillah, nggak ada lagi nomor-nomoran, luar biasa. Makanya alhamdulillah kita bisa senang itu pasti positif pikirannya. Kenapa orang itu sedih? Orang kerja orang lain yang marah kita. Ya. Nah ini coba dibaca ayat 14 ini ada hubungannya. Yuk dibaca ayat 14. Ayat 14 surat 60 berapa tadi? 64. Boleh. Ayo dibaca. Ini ada hubungannya dengan keluarga dan anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Ini nggak sesuai teori ini. Ya-nya berapa nih? 6 dong. Ada alis perempuannya nih. 6. Iya itu 6. Ya makanya dipraktek ya, sekaligus praktek teori sekaligus membenarkan artinya. Ya-nya double ada tasdid. Jadi ya-nya 6. Ini mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib itu wajib dibaca panjang, muttasil langsung ketemu. Ya satu kalimat, ya ayyuhal. Ya 6 ayyuhal. Iunya 1. Hal ada tasjid, lamnya ada tasjid. Berarti hal lanya 1. Lah di 1. nah 1. a 2. ma 1. nu nah perempuan ya 6 ya. Oke praktek semua dan seterusnya seperti itu. Mim kenapa nun mati bertemu
alif dar. Min nggak boleh, min nggak boleh. Min az wanya dua karena wawu ada alif dua harokat. Wajib kumpuan. Kenapa? Mem mati bertemu idhar safa kecuali ini huruf jaya kan ada 28 diambil dua, yang satu mem mati ketemu mem, yang satu mem mati ketemu ba. Enggak, mem mati beda nih, kalau non mati dan tarin beda. Ini mem mati bertemu mem, yang kedua mem mati ketemu ba, sawawi. Itu masih syarat 26 nih. 26 semuanya idhar safawi. Apalagi tadi hukumnya mem mati ada 3. Pernah ya? Sudah ditulis ya kemarin ya. Hukumnya mem mati ada 3. Satu mem mati ketemu mem, idgham mimi. Kedua mem mati ketemu ba, safawi. Masih berapa tuh? Juga ya, masih 26 ya. Terus selainnya mem mati ketemu selain mem sama ba itu idhar semua, idhar safa. Lah berarti ini apa nih? Amwa mana tadi? Wa azwajikum. Berarti mem mati ketemu wawu. Berarti kan ini kan selain mem mati ketemu mem sama mem mati ketemu ba. Berarti ini idhar safa. Min azwajikum. Bagaimana cara membaca idhar safa? Pendek dan lompat ya. Ini di sini min azwajikum wa au. Ini harfu lain 1,5 di ayun wa auladikum. Mari ketemu ain idhar safa wiladikum atuwal. Semuanya begitu. Ayo kita praktekin langsung teori, langsung praktek. Ya satu, saya nggak usah ikut. 1, 2, 3. Ya awas nonnya guna ulangi. Stop. Inna min kan gitu. Inna min 1, 2, 3. Inna min zanya nggak boleh kolkolah. Zanya azib nggak boleh. Ini bukan kolkolah. Ada berapa kolkolah? Kolkolah ada berapa hurufnya? 5. Baju di toko. Kolkolah hurufnya ada 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, terus of. Baju, ba, jim, tidak. Baju di toko. Sama of. Itu mantul kalau di akhir ayat, kalau di tengah ayat separuh kolkolah suruh. Ya. Jadi za ini kolkolah bukan. Jadi kalau azub salah. Ditahan. Az. Hati-hati ya, hati-hati. Gunakan waktu ini dengan konsentrasi. Ini az ya, bukan kolkolah ya. Min idhar az. Yuk, 1, 2. Min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Stop. Ada rambu-rambu jim. Jim itu jawaz, boleh berhenti, boleh langsung. Apa tuh jim? Jim itu jawaz, artinya boleh berhenti, boleh langsung. Nah, ini rambu-rambu Quran nih, kayak lampu merah ya. Ada kuning, ada biru, ada merah. Sama nanti. Wa in apa itu in nanti kamu tak apa? Eva, tata jaga 4. Tata jaga 15 ya. Ulangi, ayo. Tata jaga Gajasasya Sodo Todo Faoka.
Ini fa. Ada 5 ber. Masih hafal? 1, 2, 3. Kata janda ya solotojo fakona. Itu fa. Berarti non mati bertemu tak fa. Bunyinya wa in. Tuh 2, 3. Wa in taku Jadi teori juga penting, syariat ini syariat. Syariat itu teori tentang duniawi, tentang luar. Tapi kalau hakikat itu di dalam hati. Arti-arti ini ada orang kan ya hidupnya cuma kamul fasal luar belum cukup. Al-Quran dibaca dengan Qurannya doang juga belum cukup. Yang bisa dikatakan arti dan dipraktekkan, tahu artinya dan dipraktekkan dengan perilakunya. Ya, akhirnya kita mengetahui kayak orang sholat Allahu Akbar, artinya mengatakan Allah Maha Besar. Allah tidak ada tandingannya lagi. Sami Allahu liman hamidah, mulutnya artinya Allah mendengar orang yang sedang memujinya. Ya kan, subhanallah. Luarnya mengatakan subhanallah, artinya maha suci Allah, artinya membenarkan maha suci Allah. Jadi luar dan dalam. Maka di sini kita wajib syariat itu harus dipelajari dan kemudian nanti hakikatnya ada kita mempraktekkan kehidupan yang nyata. Karena semuanya itu sebetulnya datangnya dari Allah semua, kesehatan, kenikmatan, anugerah itu sesungguhnya Allah semuanya udah ditulis. Tapi tidak akan ada orang yang sukses cuma ongkang-ongkang itu ongkang-ongkang, nggak punya karya, diem baik gitu, diem baik, tidur makan, bahasanya hardolin apa? Hardolin. Orang hardolin itu namanya nggak ada ikhtiar. Ikhtiar itu syar'i wajib. Ikhtiar itu wajib. Nah, coba sekarang artikan, Mbak. Mana Mbak? Itu ada sama tuh? Mbak Sri. Di luar ya, tugas luar. Luar pulau. Keluar pulau. Kampung. Kampung Pak. Nanya kenapa? Kampung. Dia berarti resign mengundurkan diri karena mau nikah ya. Kampungnya mana? Sulawesi. Ambon. Masya Allah. Melahirkan. Jadi tunangan kali ya. Oh, beliau pulang kampung. Udah ikut 4 tahun, 5 tahun Pak. Baru lebih. Oh, 3 tahun. Iya. Bila. Iya. Berarti berapa PNT kan? Coba sih. Ya. Ayo coba artinya. Mbak, oke, Sri. Susi. Sri sembeli gitu ya. Santi, Mbak Santi. Ayat yang 14 Mbak Susi. Mbak Santi. Susi yang ini ya. Susu Santi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, langsung yang kedua, baca artinya. Yang 15. Yang 15 bahasa terjemahnya aja. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Yuk kita renungkan bersama. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian yang orang tuanya pagi, petang, pulang petang untuk memperjuangkan anak dan istrinya. Kadang-kadang salah sedikit karena bahaya. Banyak orang tua diusir dari rumah. Banyak orang tua nggak mau memberikan anaknya punya keinginan dipukuli,
sampai bahkan dibunuh. Nah, untuk bilangin inilah Allah memberikan peringatan kepada kita. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu. Jadi memang kalau istrimu itu kan satu ya. Kalau istri-istrimu itu kan berarti kan di atas satu ya. Angok isinya punya. Kalau mampu nggak istrinya bisa. Nggak usah jauh, teman saya di sini arti ini. Masya Allah ngajinya banget. Aku sampai bisa bener nih Bu, yang ngaji tiap pagi itu anaknya. Iya, anak muda yang ngaji pagi saya. Tapi enggak. Kok bisa begitu? Alhamdulillah saya belajar. Pak, Masya Allah Pak, nggak jauh dari sini Pak. Tukang nasi teman saya. Itu kalau ngaji di Cilamok tuh, Cilamok Pasar Kemis ke Abuya bukan Abu Uci. Aku sekarang udah meninggal. Ngajinya bareng. Abu Uci suka ngobrol. Iya Ustaz kalah sama Kiriman. Ngaji istrinya bareng. Ya semua udah ngaji bareng. Ya, malah ngaji bareng. Ya, itu luar biasa. Ditanya, kalau nggak dulu awal-awal saya sakit. Tapi setelah saya resapi untuk mendengar rasa sakit itu dengan selalu saling sapa yang baik. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh itu semua anaknya itu sengaja dia yang mandi. Semua. Ya, kebetulan yang kedua ini anaknya masih dulu semua. Dia yang mandi yang dua. Sekarang luar biasa rukunnya benar. Kayak kakak beradik gitu. Nah, itu nggak semua itu anugerah ya. Anugerah. Tapi kalau nggak punya ilmunya ya repot. Siapa yang punya ilmunya? Ya, artinya istri harus punya ilmu. Bukan yang laki punya ilmunya, bukan. Justru malah istri yang punya ilmu karena tahu jaminannya surga. Jaminannya surga, Masya Allah. Nah, karena ada dulu ya. Dan lanjut lagi. Ini surat apa yang dari ini? Atau pun tadi? Ya kalau saya lihat dari tipe-tipenya istrinya itu saya lihat ada sih di antaranya. Ada Pak. Muka tipenya itu loh. Ada Pak. Karena ada muka tipe istri yang satu aja laki-lakinya di kemarin terus ada. Ini laki-lakinya sudah punya istri dua, tapi laki-lakinya sama-sama. Kalau mandi lucu. Susi Sayang sama. Susi galak dia ngomelin begitu. Susi terobsesi dia. Ntar dulu ya. Udah dulu. Terus Haji. ayo Haji. Sama kue. Kita bagi dua. Bisa dua dong. Dua dong. Bapaknya yang dulu ini belum datang Pak. Ada yang adanya anaknya malah anak bapaknya dulu selama sekian 10 tahun beliau jadi imam. Hilang ada 4 tahun dia, bukan saya yang di itu jadi imam. Yang aslinya sebelum saya datang beliau. Saya sering mewakili beliau. 4 tahun dia nggak ada di sini. 4 tahun bisnis apa ya di Bali. Makanya harta itu nggak menjamin akan memakan nikmat. Kalau laki-laki itu sekarang banyak laki-laki itu ahli kesehatan menulis nih 2016 kemarin sebelum COVID sampai COVID selesai nih laki-laki itu stroke itu sudah 70%. Stroke. Betul. Berat itu pertama kali Anda nggak bisa melawan istri yang ngomongnya ngaco. Itu orang-orang yang ahli medis itu. Dokter sendiri aja kalah di sono iya. Betul. Pangdam atau kasat, seorang kasat itu kumisnya tebal dan makanya besar. Anak buahnya banyak.
pulang ke rumah, ditelepon sama istrinya, assalamualaikum Pak, siap. Siap, waalaikumsalam. Pak, udah dari mana nih? Masih di tol mana? Ada Pak. Akhirnya sotek saya habis, Masya Allah. Sotek itu aja nyelum bapaknya. Apa nggak beban bapaknya? Harusnya perempuan yang berakhlakul karimah ini, suami datang langsung salah. Halo perempuan, Cium tangan. ya ini nih dengar aja nih, insya Allah dengan ikhlas nanti Allah akan tulis. Punya suami yang jujur, salaman dari kantor itu assalamualaikum waalaikumsalam salam. Tangan biji, salam dengan nyium hajar asli. Apa asam kepalanya, nyuci baju sepasang nih, palu nih, nyuci baju nih. Sama dia ibadah 70 rakaat. Ibadah sunnah. Perempuan ini cukup dengan sholat, gak usah pakai sholat sunnah ya. Sholat wajib taat kepada suami, jaminan. Begitu. Makanya kalau ada orang yang ikhlas nyuci bajunya suami, bahalanya besar. Pulang dari sini ya kan, punya suami ya. Pulang dari rumah, suami punya dari kantor, copot celananya copot. Dipaksa. Kenapa sih ini masih sore bukan copot, bukan copot. Paling besar. Mau dicuci ya Pak, ada ya. Iya. Santai bisa, santai. Insya Allah ya. Jadi ada pandangan yang kemarin pertanyaan ada 3 laki-laki yang 1,5 serius, yang 2 serius. Bagaimana cara menyikapinya? Sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Nah, pertanyaan yang 2 yang serius ini kegiatannya jelas apa enggak? Kalau kegiatannya enggak jelas, lontang-lantung ya masalah. Walaupun ganteng ya kan, ya walaupun ojol tapi ada kegiatan jelas. Ya. Karena tidak semuanya pangkat dan derajat itu bertahan selamanya. Karena Allah setiap harinya itu mengganti Pak. Wakil kal ayam muda setiap hari akan ganti derajat dan pangkat manusia. Karena saking miliarnya manusia nggak pernah terasa. Ada hari ini diganti yang jabatannya tinggi menjadi turun gara-gara perilaku. Ada lebih parah lagi kasus Sambu. Bintang 2 langsung dicopot lagi, masuk penjara, hukum mati lagi ya. Itu gara-gara perilaku yang nggak bersyukur. Maka kata teman kita lagi kemarin ya, kembali lagi kan motivator ya. Setiap hari kita harus positif thinking, berbuat baik selalu. Lalu insya Allah catatan kita selalu bagus. Amin. Kita punya duit misalkan nih, nggak ada, semuanya kegiatan nggak teratasi, tentunya sesuai dengan kebutuhannya, sisanya tabungin. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak bisa nabungin, nabung infak, sodako. Alhamdulillah hari ini kita bersodako. Hari ini kita ada sisa 200.000, alhamdulillah. Bulan berikut ada sisa 500.000, alhamdulillah. Kalau setiap bulan bisa minimal bisa 500, berarti kalau 12 bulan 6 juta, alhamdulillah. Apa enggak nikmat? Nikmat kali. Ngitungnya doang, ngitungnya doang. Prakteknya susah. Tapi perempuan pintar loh, nyimpen duit. Alhamdulillah. Duitnya siapa dulu dong ya? Alhamdulillah. Ya. Ini ayat yang kedua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu fitnah. Itu artinya apa? Ujian. Saya pernah menyampaikan itu yang kemarin miliarder itu yang dari Aljazair ya. Masih ingat? Orang yang sukses lagi santai-santai di hotel Aljazair menonton pantai yang pas mau maghrib itu, ya, apa tuh ada suasananya matahari agak membayang merah-merah gitu di apa namanya pokoknya di Mediterania, pulau yang terindah dunia di Aljazair sana, metafora, ya, pokoknya bermetafor ya.
mantep. Itu semua karyawan diajak semua Pak. Suruh menikmati. Kamu mulai hotel bintang berapa silakan. Tapi saran saya jangan ada yang neko-neko. Bahasa neko-neko apa? Yang nyeleweng. Ini fasilitas semua tak kasih. Makan apa aja saya jamin. Dia baru nelpon, baru menikmati semua makanan yang nikmat, mobil mewah pernah, motor mewah pernah, apa saja pernah, saking suksesnya. Lagi ngebayangin suksesnya, ada telepon dari rumah, ditelepon sama saudaranya bahwa ada apa nih? Saya sedang sama-sama karyawan mitra kerja saya. Bapak mohon maaf, istrimu sedang sakaratil. Wah langsung sedang sakaratil. Akhirnya beliau pamitan sama karyawan, mohon maaf saya nggak bisa melanjutin, wakilnya Pak Leo silakan untuk memimpin, aku tak pulang misalkan. Tapi di sono dia beli tiket pulang, sampai rumah dijemput rangkulan sama saudaranya, kamu sudah nggak bisa ketemu sama istrimu, sekarang sudah diambil oleh Allah SWT. Masya Allah. Itu padahal perjuangannya dari pagi petang, bahkan nggak sempat mengenalkan istrinya kepada para kiai, anaknya pun nggak sempat kenalkan kepada Allah, tapi sukses. Begitu dia pergi ke kuburan, dia baru ingat pulang dari kuburan sama saudara, anakku mana? Sabar, rangkul lagi. Kenapa anakku dari tadi nggak pernah lihat anakku, mamanya meninggal kok nggak nonton? Inilah yang saya sampaikan sama Guru Sabar yang kedua kalinya. Anakmu yang dikandung istrimu 9 bulan 10 hari. Perempuan kan mengandungnya 9 bulan 10. Walaupun ada yang banyak seperti Imam Syafi'i itu begitu keluar langsung hafal Quran. Alhamdulillah 4 tahun kandungan. Masya Allah. Ada ya Imam Syafi'i 4 tahun. Ya Allah. Begitu keluar simaan Quran, Masya Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita aja 9 bulan 10 hari, kita umum 9 bulan 10 hari. Anakmu yang 9 bulan 10 hari 2 tahun menyusui ibunya, itu yang kemarin ibunya meninggal ternyata yang membunuh anak. Kaget dia kayak petir disambar, kaget disambol. Anakmu sekarang ditangkap polisi masuk Kenapa bisa begini? Kenapa? Selama ini ternyata anakmu narkoba, kehabisan duit, pulang marah-marah minta duit sama ibunya kaget, marah-marah juga nggak mau ngasih duit. Dia silap ngambil pisau di dapur, mamanya tak nggak mau ngasih duit, silap ibunya dibunuh. Itu langsung bapaknya langsung termenung nangis, dia pistol mau nembak kepalanya. Gak ada gunanya saya kerja setiap hari malam, siang malam dan siang. Dia mau nembak, saudara dirangkul. Bapak, kamu sudah masih punya kesempatan, masih punya anak. Insya Allah nanti akan ditebus oleh kesalahan kita semua. Gak pernah ngawasin anak. Gak pernah nelpon anak setiap dia punya kesibukan, gak pernah nelpon anaknya. Masalahnya di mana anakmu? Kita ibadah nikmat di masjid, tapi anaknya di mana? Istrinya sedang apa? Kita gak pernah nelpon, kita gak pernah konfirmasi tentang bagaimana keluarga kita. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Inna min azwajikum wa awadikum aduan, atau fitnah, ujian. Sesibuk apapun kita harus bisa telepon anak istri kita. Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sampai Rasulullah mengatakan, walaupun kamu sibuk, luangan waktumu untuk mengajarkan anak kepada Allah SWT. Bahkan kalau udah 10 tahun nggak sholat nih, suruh mukul, suruh nyentil agak kencang dikit. Akhirnya dirangkul oleh saudaranya, jalan saudara, duitnya miliaran, dirangkul oleh saudaranya. Ayo saya datang ke Pak Ustadz pagi ini. Akhirnya alhamdulillah dia ngikut, terus pistolnya diambil. Akhirnya dia infakkan semua. Sekarang mereka menjadi marbot di masjid besar Al-Jaya. Ini kisah nyata. Akhirnya di marbot, semua duitnya dibelanjakan, infakkan, disedekahkan. Dia sekarang setiap hari baca Al-Quran.
ini cuma satu-satunya jalan untuk menembus kekurangan dan kesalahan saya. Maka saya katakan di surat At-Taghabun ini adalah orang yang saat ini terlena. Orang yang sedang terlena maka disingatkan oleh ayat Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah merupakan musuh, maka hati-hatilah. Wa in ta'fu, kalau kamu memberikan maaf ya dan memberikan ampunan kepada mereka, memberikan kesempatan yang kedua mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan Pengasih. Lagi satu lagi, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah satu ujian. Di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar sekali. Berarti kamu jangan sampai terlena dengan anak dan hartamu, tapi sesungguhnya ibadahmu itu pahalanya untuk bisa menyenangkan diri kamu. Ajrun itu pahala. Di sisi Allah adalah pahala itu sangat besar sekali. Jangan terlena dengan hartamu. Dibalik itu berarti. Walaupun kamu bisa sukses, jangan terlena dengan harta dan anak-anakmu. Ini ada anak minta apa diturutin, minta apa diturutin. Sholat nggak pernah dikasih tahu, kamu minta duit, oke tak kasih, tapi sholat dari kecil. Ya. Ada dikasih bonus dari kecil dikasih. Kamu kalau hafal juz amma ini tak kasih nanti bonus. Ya, tanyakan sama gurunya. Karena serahkan kepada ahlinya. Kalau kita memang tidak tahu mengajarkan, ya kan ditanyakan nanti serahkan kepada ahlinya. Maksudnya Pak Ustadz dan Ustadzah disampaikan. Bu, anaknya ngaji enggak? Bu, anaknya sholat belum enggak? Di siang yang sangat kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan kita semuanya ini yang sudah punya anak hati-hati, dan yang belum punya anak siap-siap untuk menjadi bapak dari ibu. Hati-hati, karena banyak orang yang 50 tahun nggak punya anak juga, gara-gara nggak punya anak menyembah setan. Gara-gara nggak punya anak ya kedukun harus potong sapi, dipendem kepalanya. Anak nggak didapat, musyrik duluan. Betul nggak? Ini kalau ketemu kayak gini jangan diterusin. Ada dukun yang seperti ini. Karena kalau sholat Quraisy itu membacanya Al-Quran doang sama air. Sarannya cuma air. Al-Quran sama air buat mandi buat apa. Tapi kalau selain itu nggak mengajarkan Rasulullah. Hati-hati ya kayak ini. Berarti jangan sampai gara-gara harta dan anak tadi. Atau nggak punya anak terus akhirnya menghalalkan segala cara dengan mencari anak. Makanya kalau ada tangisan anak jangan emosi. Banyak orang yang nggak punya anak, tangisan anak, ini ada anak nangis malah dibunuh. Ada kan banyak cerita. Naudzubillah min dzalik, gara-gara jengkel anaknya nangis peluru, minta jajan duitnya habis. Bapaknya nggak kerja, yang kerja istri. Bapaknya dikasih tinggal duit 20.000, anaknya 2, jam 10 udah habis. Anaknya nangis, tekek ditekek. Banyak sekali. Alhamdulillah ini. Ya, kemudian dari saya sama dari sini insya Allah Pak Leo untuk menambahi tambahan supaya kita bisa mengerem apa yang sudah kita ajarkan ini diterapkan. Pak Leo monggo ditambah. Oke, ada tambahan ya. Tambahannya dikurangin air gelasnya, dikurangin pikiran. Tadi udah penuh sama Kang Ustadz Rahim ya. Sampai di mana? Itu ada ayat-ayat siapa sih yang menggoda kita? Kan begitu tadi ya. Nyatanya keluarga, anak dan semua menggoda kita. Saya merasakan semua. Tapi yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, ditujukan kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Kalau nggak beriman kan gitu. Orang Islam bukan orang yang beriman kan gitu ya. Nah inilah bedanya Islam dengan Muslim, sedikit agak berbeda. Fabi'ai alahi rabbikuma tukadzibun. Maka nikmat Tuhan manakah yang dalam dunia? Nikmat apa yang kita dapatkan selama? Lalu kita telah jadi kita. Maka dicarilah dengan
energi yang positif. Ya, kalau kita mencari dengan energi yang positif, mendapat positif juga. Nah, begitu ya. Apa artinya hisab? Kita mempunyai dosa 1 kilo. Ya. Temannya dosa adalah negatif. Kita cari positif yang 1 kilo. Kira-kira begitulah katakan hisab. Kita hisab diri kita. Kapan? Mulai sekarang ini. Kita hisab diri kita. Mudah-mudahan ada kebersihan di jiwa kita itu. Itulah intinya hisab. Ya kan? Selagi hidup kita coba apa yang bisa kita udah punya dosa, membenci orang, bagaimana? Artinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendengarkan cerita Yudis di Mekah. Seakan-akan kita punya dosa terus, banyak dosa-dosa yang ini. Apa obatnya? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Artinya kita menyerahkan diri, ya Allah, aku punya dosa banyak sekali. Maka disitulah kita, tak lama kemudian kesalahan orang itu hilang, ya, mungkin disesatkan jalan dengan membaca astagfirullah, ya Allah, kan jalan kelihatan di sana. Ya, di tanah suci aja kita udah begitu. Kesalahan kita seketika dilihat oleh Allah, langsung dibalas apa bagaimana. Setelah itu Allah akan memberi ampunan kepada kita apabila kita minta ampun. Disinilah jiwa kita terletaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu ingat dan zikir. Ya, nilai yang positif, energi yang positif itu yang dilakukan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan wajah yang masuk energi positif itu akan bercahaya. Amin. Tentunya hari ini kita lihat wajah-wajah, ada calon-calon pengantin kita. Ya, yang pertama Pak Bakti, ya kan? Nah, mudah-mudahan apapun cita-citamu ya diridho Allah, mendapat rumah tangga. Kapan ini? Menikah. Tanggal 14. Tanggal 14 Desember 2023. Untuk juga ada teman kita dari Rusdi, ya, insya Allah tanggal 24 Desember juga. Ya, mudah-mudahan doa kita bersama beri kesuksesan, dapat istri yang sakinah warahmah. Begitu juga kepada teman kita Susi, jagalah, ya, jagalah baca bayinya, jangan terlalu emosi dalam bekerja, jangan buru-buru dalam perjalanan, ya, jagalah anakmu, ya, untuk keselamatan dirimu, ya. Dan yang belum, mungkin berdoalah, pikirkan, berdoa, minta kepada Tuhan itu bisa kamu akan bisa mencapai hal sesuatu. Ya, tujuan kita hanya berdoa kepada Tuhan, keputusan dari Tuhan. Apabila belum dikabulkan, bersabarlah. Apabila sudah, bersyukurlah. Begitu kira-kiranya. Ya. Jadi mungkin itu saja. Mari kita selalu bersyukur dan bersyukur. Positif dan negatif itu nilainya sama bagi orang yang tahu. Kan? Kira-kira demikian. Ya, kalau kata Ustaz, kaya dan miskin itu hanyalah pandangan manusia. Ya kan? Kalau Allah menghendaki sesuatu kita nggak bisa
Mantap. Kenapa Allah bisa mengumpulkan kita di sini? Karena ada Allah itu sendiri kok. Kenapa kita bekerja dengan imam saat ini? Karena Allah juga. Itulah wadah-wadah tempat bekerja Allah bukakan untuk umat manusia. Wadah-wadah untuk binatang, ada lautan yang luas, ya kan? Hutan-hutan yang luas. Tempat sampah ada binatang di sana. Jadi apabila makan, jangan pelit banget deh, dihabisin nasi, dihabisin ikan. Kadang-kadang ada itu kan, daripada kebuang. Itu bagus juga. Ada juga mengatakan, kamu kenapa pelit sih? Banyak ciptaan Allah sampah-sampah itu ingin makan siang. Dan begitu, ya, apapun tandanya cari keikhlasan kita. Kehidupan ini apabila kita ikhlas, insya Allah badan kita sehat, pikiran kita tenang. Maka dengan itu kita tutup dengan ini. Ya, salawatan dulu, nanti kita doakan Rabbul Fili udah mencakup semua, ya kan? Sekali lagi terucapan Pak Bakti, mungkin minggu depan udah mulai ya. Insyaallah doa kami bersama, kita bacakan Al-Fatihah untuk Pak Bakti. Istrinya siapa namanya? Nabila. Oh, Nabila. Oh, jangan dekat Iqbal, bahaya. Oh, ternyata. Oke. Saya rekam, Pak. Semoga ya sukses, mendapatkan istri yang sakinah, Amin. ya Allah, dengan ridhomu bakti nikah ya bersama Nabila. Tentu tak lupa barokahnya Rasul-Rasul, surat Al-Fatihah buat kedua mempelai, calon mempelai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'uhamni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.